Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan share bagaimana cara saya preparing ayam, mulai dari memotong-motong dan memfile ayamnya, membumbuinya, cara pemakingannya, dan cara simple untuk mengolah ayamnya. Biar nanti pada saat Ramadan datang, kita bisa masak dengan satset-satset untuk baik itu berbuka maupun sahur. Selain itu, ini bisa juga dijadikan menu yang simple dan cepat cara pengolahannya untuk anak-anak kamu yang belum bisa ikut puasa. Jadi kita nggak ribet mengolah ayam mulai dari memotong-motongnya. Yuk simak video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip biar kamu bisa paham bagaimana caranya. Nah, ini adalah cara saya memfile paha ayam. Biasanya saya menggunakan bagian paha bawah dari ayam untuk saya olah dan saya masak di rumah. Karena memang bagian ini menurut saya dagingnya itu lebih gampang untuk diolah dan preparingnya dibandingkan dengan bagian yang lain. Tapi untuk beberapa masakan saya lebih prefer untuk menggunakan bagian dada ayam. Selain dada ayam, saya juga sering menggunakan bagian kepala dan cakar atau kaki ayam. Jadi nggak melulu menggunakan bagian paha ayam aja. Di video kali ini yang saya share adalah bagaimana cara saya preparing ayam bagian paha bawah. Jadi alat yang saya gunakan hanya sebuah gunting dapur saja. Caranya, masukkan ujung gunting dapur ke celah-celah antara daging dan tulang bagian paha bawahnya. Kita gunting sampai ke ujung, satunya lagi atau bagian dengkul atau tulang rawan si paha ayam bawahnya ini. Kemudian masih dengan menggunakan atau mencari celah di antara daging dan tulangnya, kita gunting sampai ke bagian bawah dan yang tersisa hanyalah si tulang paha ayamnya saja dan tulang rawan bagian bawah yang dekat ke kaki ayam atau cakar ayamnya. Yuk sekali lagi saya tunjukkan bagaimana caranya dengan video yang saya perlambat, benar-benar sangat lambat, biar kamu bisa paham bagaimana caranya secara teliti dan mendetail. Nah, ini adalah hasil filetan paha ayam bagian bawahnya.
Jadi seperti ini ya penampakannya. Setelah selesai di fillet, ini mau saya bumbui. Ini ada bawang putih bubuk sekitar setengah sendok teh, saus tiram sekitar 1 sendok makan, lada bubuk, ini sekitar 1/4 sendok teh aja lada bubuknya. Kemudian ini baking powder sekitar 1/4 sendok teh juga, tepung maizena 2 sendok makan, dan yang terakhir 1 sendok makan minyak goreng. Nah, ini tinggal kita aduk-aduk saja sampai merata dan bumbunya tercoating ke seluruh permukaan ayam filletnya. Kalau sudah, ini bisa langsung digunakan kalau kita diamkan selama kurang lebih 15-20 menit, atau kita masukkan ke wadah kedap udara untuk kita simpan di dalam chiller. Tapi harus wajib dihabiskan setidaknya maksimal 2 kali 24 jam atau di freezer. Bisa tahan sampai ya lama banget lah, sampai bertahun-tahun juga tahan kalau di freezer, asalkan freezernya tetap dalam keadaan beku si ayamnya dan tidak pernah mengalami mati listrik sampai si ayamnya ini tertowing. Nah, kita lanjut ke cara preparing ayam yang selanjutnya. Kalau tadi udah kita fillet, kali ini paha ayam bagian bawahnya saya potong menjadi 2 bagian. Nah, kalau untuk memotongnya saya menggunakan pisau khusus daging dan talenan sebagai alat bantunya. Jadi kalau cara saya adalah seperti ini. Saya masukkan bagian pisaunya sampai ke dekat bagian tulang, lalu saya hentakkan si pisau bersamaan dengan si ayamnya ke talenannya. Tapi jangan lupa ya, bagian pisau yang kita letakkan itu di bagian dekat dengan pegangan pisaunya. Jadi dengan cara seperti ini sangat mengurangi energi yang digunakan ya, karena dengan cara seperti ini 2 kali hentakan saja sudah bisa terpotong si tulang ayamnya. Jadi kalau memang belum benar-benar sampai lepas, kita perlu membalik ayamnya dan kita lakukan hal yang sama untuk bagian baliknya supaya si bagian tulangnya benar-benar terpotong. Cara preparing seperti ini biasanya saya lakukan kalau paha ayamnya terlalu besar. Bahkan biarpun nggak terlalu besar, saya bisa saja memotong paha ayam bagian bawahnya menjadi 2 bagian, dengan tujuan agar dalam proses memarinasi maupun memasaknya nanti si bumbunya bisa meresap dengan cepat dan proses pemasakannya jadi lebih cepat karena ukuran si ayam yang tidak terlalu besar. Nah, ini paha ayam bawahnya sudah selesai dipotong-potong, lanjut mau dimarinasi. Bahan marinasi yang saya gunakan ini 1,5 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan bawang putih bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, seperempat sendok teh baking powder, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan tepung maizena.
Setelah itu kita aduk-aduk sampai semua bumbu dan bahan-bahannya tercoating merata di seluruh permukaan ayamnya. Kalau sudah, ini bisa langsung kita gunakan, tapi didiamkan terlebih dahulu sekitar 15-20 menit. Bisa digoreng, dipanggang, atau diolah dengan berbagai macam bumbu lainnya, atau disimpan di dalam wadah kedap udara dan maksimal dihabiskan dalam waktu 2x24 jam kalau disimpan di dalam chiller, dan bisa tahan awet berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun kalau disimpan di dalam freezer, tapi harus dalam keadaan beku terus, kecuali mau digunakan baru di thawing. Bumbu marinasi yang paling sederhana saya letakkan di akhir video, jadi saya hanya menggunakan garam saja karena ini mau diolah menjadi makanan seperti soto, sambal ijo, ataupun jenis masakan lainnya yang mau diberi bumbu-bumbu lainnya. Kenapa? Karena kalau kita menambahkan berbagai macam bumbu lainnya untuk memarinasi si ayamnya ini, takutnya nggak cocok dengan olahan yang mau kita buat dari si ayamnya ini sendiri. Kecuali kamu sudah memutuskan mau mengolah si ayamnya ini menjadi apa. Misalnya kalau mau membuat soto, ini bisa langsung ditambahkan dengan ketumbar bubuk, lada bubuk, boleh-boleh aja. Jadi karena saya belum tahu mau dimasak seperti apa ayam yang satu ini, saya memarinasinya cukup dengan menggunakan garam saja. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, ayam ini bisa langsung digunakan asal didiamkan selama 15-20 menit atau di chiller bisa tahan maksimal 2x24 jam, atau di freezer bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kalau penyimpanannya memang benar-benar dalam keadaan beku tanpa sekalipun pernah mencair. Nah, ini adalah cara pengolahannya. Saya berikan contoh seperti ini. Jadi untuk ayam bagian paha yang udah difilet dan dimarinasi, biasanya saya panggang. Caranya seperti ini, bisa menggunakan sedikit minyak, margarin, butter, atau minyak-minyak jenis lainnya. Untuk kali ini saya menggunakan minyak ayam bawang. Yang kalau kamu penasaran bisa lihat videonya melalui link yang akan saya share di kolom deskripsi ya. Jadi ini cara memanggangnya. Panaskan pan, tuangkan sedikit minyak-minyakannya, kemudian masukkan si ayam filetan yang udah dimarinasi, tutup, dan kalau sudah berubah agak kecoklatan bagian bawahnya, kita balik dan kita tutup kembali sampai bagian satunya juga berwarna agak kecoklatan. Oh ya, tips dari saya untuk memanggang paha filet ini, saya biasanya memanggang bagian yang ada kulitnya terlebih dahulu. Biar apa? Biar kulitnya ini agak garing. Tapi kalau kamu mau kulitnya itu masih tetap tidak garing, nggak apa-apa ya, tetap bisa kok di bagian yang ada kulitnya terlebih dahulu untuk dipanggang. Nah, kalau kamu penasaran bagaimana hasil dari panggangan dan marinasi ayam dengan menggunakan bahan-bahan yang tadi, ini dia hasilnya. Nah, jangan lupa ini sisaan dari minyak ayam bawangnya, bisa kita jadikan sebagai bahan tambahan untuk diaduk-aduk dengan nasi hangat dan dimakan bersama dengan ayam panggangnya.
Nah, cara ini biasanya saya gunakan untuk ngebus BB anak-anak, karena minyak ayam bawang ini mengandung lemak si ayam karena terbuat dari kulit ayam atau berutu ayam. Jadi lemaknya bagus untuk menambah berat badan anak dengan cepat. Ini dia hasilnya. Ayamnya tidak kering, tidak garing, tidak mati, daging masih tetap juicy. Nah, ini saatnya saya mau mengeksekusi ayam yang saya potong menjadi 2 dan sudah dimarinasi. Jadi ayam yang dipotong menjadi 2 ini menurut saya memiliki kelemahan ya. Kenapa? Karena kalau untuk dipanggang ini agak susah kalau dengan menggunakan pan aja seperti yang tadi ya, ayam filetnya. Karena seringnya itu bagian dalamnya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dipanggang supaya matang dengan sempurna. Jadi mau nggak mau biasanya supaya lebih make sure bahwa si ayamnya ini benar-benar matang sempurna, saya menggunakan metode menggoreng. Jadi membutuhkan banyak minyak ya. Tapi jangan khawatir, selain digoreng, ini ayam marinasi yang sudah kita bumbui, kita potong menjadi 2 ini tetap bisa diolah menjadi olahan ayam berbumbu lainnya tanpa harus digoreng terlebih dahulu. Jadi nggak terlalu merasa berdosa gitu ya karena makan goreng-gorengan terus. Nah, ini ayam gorengnya berwarna kecoklatan bukan karena gosong ya, tapi ini karena kita menggunakan bawang putih untuk memarinasinya. So, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini dan merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video terbaru. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.